Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Ananda semuanya? Pada kesempatan ini kita memasuki pertemuan ke-12 masih tentang himpunan. Kali ini kita belajar tentang himpunan bagian. Nah, kita lihat himpunan bagian lambangnya adalah huruf C. Ya, ini lambang himpunan bagian. Ini adalah bacaannya himpunan bagian. Nah, untuk mempermudah himpunan kita memahami pengertian daripada himpunan bagian, maka kita perhatikan himpunan berikut ini. Ya, ini ada dua himpunan, yaitu himpunan A beranggotakan A, B, C, dan himpunan B beranggotakan A, B, C, D, E. Nah, kedua himpunan ini coba perhatikan. Himpunan A anggotanya ada 3, yaitu A, B, C. Jadi jumlah anggota himpunan A ada 3. Jumlah anggota himpunan B ada A, B, C, D, E. Berarti ada 5. Nah, coba lihat dari himpunan ini. Himpunan A, semua anggota himpunan A ada di anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A ada di B. Nah, kita lihat. Jadi bagaimana caranya? Jadi apakah bagian ini himpunan A bagian daripada B? Kita lihat. Semua anggota A yang ada di B itu kita membacanya begini, A bagian dan B. Nah, untuk mempermudah kita lihat himpunannya melalui diagram Venn. Nah, ini diagram Venn, tengok lihat. Langkah pertama kita membuat diagram kita udah paham ya. Nah, pertama buat sepersegi panjang. Kemudian buat lagi tanda simbol semesta di sudut kiri atas. Kemudian kita lihat lagi simbol apa? Di dalam himpunan semesta ada berapa himpunan? 2. Ternyata himpunan A dan himpunan B. Nah, bagaimana himpunan A dan B? Mereka saling ada berkaitan, berarti ada yang sama antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B, yaitu ada A, ada A, ada B, ada B, ada C, ada C. Jadi semua anggota di A ini ada di B. Maka cara membuat kurvanya atau lingkarannya yaitu kita buat ini lingkarannya himpunan A-nya ada di dalam B. Kenapa? Semalam kita udah belajari. Kenapa? Karena nggak mungkin ini berkeluar kosong. Jadi karena dia semua ada di A, himpunan A ada di B, maka masukkanlah himpunan atau kurva daripada A ke dalam kurva B. Udah kita buat ini lingkarannya yang kecil, kemudian ada lingkaran yang besar. Nah, lingkaran kecil ini A karena di sini A yang kecil. Cuma 3 anggotanya. Yaitu tulis. Jangan lupa pakai noktah. Himpunan A, himpunan B, himpunan C ada noktahnya. Dan anggota himpunan huruf kecil. Himpunannya huruf besar atau huruf kapital. Inilah dia himpunan A. Sisanya yaitu himpunan himpunan B, yaitu D, E sisanya. Maka tulis di luar himpunan A ini, tapi dia berada di dalam himpunan B, yaitu melalui pakai notah D dan E. Nah, udah, lantas inilah dia himpunannya. Nah, coba kita lihat bahwa himpunan A merupakan bagian dari B jika setiap anggota A menjadi anggota B. Coba lihat, kita lihat anggota A menjadi anggota B kan semuanya? Iya. Maka ini dikatakan himpunan A bagian daripada B. Jadi cara membacanya himpunan A bagian dari B. Sekali lagi, himpunan bagian itu apabila jumlah anggota himpunannya setiap anggota himpunan A menjadi anggota B. Jadi semua anggota A ini memuat anggota B. Itulah pengertian daripada himpunan bagian. Ya, kita menentukan semua himpunan bagian dari suatu himpunan A.
dengan ketentuan A pangkat N. N ini adalah jumlah anggota himpunan. Contoh, tentukanlah banyaknya himpunan bagian dari himpunan A. Yang pertama, A. Himpunan A mempunyai anggota A dan B. Nah, kita jawab. Lihat, anggota himpunan A jumlah anggotanya berapa? Yaitu 2, yaitu A dan B. Maka tulis N buka kurung A tutup kurung. Ini bacaannya adalah jumlah anggota himpunan A ada 2. Mana? Yaitu A dan B. Maka banyaknya himpunan bagiannya bagaimana? Ketentuannya tadi kita lihat. Ini rumusnya 2 pangkat N. Maka 2N tadi adalah jumlah anggota himpunannya. Maka 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dah. Nah, ini adalah banyak anggotanya. Maka manakah yang 4 itu? Kita lihatlah yang 4 itu. Maka yang 4 itu adalah pertama himpunan kosong, tidak ada anggota. Yang kedua himpunan A saja dan B saja, yaitu yang terdiri dari 1 anggota saja, yaitu A saja, B saja. Ternyata ada 2, 1, 2. Setelah yang terdiri dari 1 anggota saja, terdiri dari 2 anggota, yaitu A dan B. Nah, jumlahnya ada berapa? Kita lihat 1, 2, 3, 4. Maka banyaknya himpunan bagian dari A adalah 4, yaitu terdiri dari himpunan kosong, himpunan yang 1 anggota saja ada 2, dan yang terdiri dari 2 anggota ada 1. Jadi semuanya berjumlah 4. Contoh yang kedua, kita lihat. Himpunan B mempunyai anggota dari kata ayam. Dari kata ayam. Udah? Kita lihat. Nah, berapakah jumlah anggota himpunan B? Kita lihat. Ini A, Y, A, M. Maka lihatlah. Apakah kata ayam ini jumlah anggotanya 4? Bukan. Kenapa? A ini ada yang sama. Tidak boleh penulisan kata yang sama atau menghitung jumlah himpunan bagi himpunan melalui ini. Jadi anggotanya sebenarnya ada berapa? Ada 3. Y, A, M. Yam. Jadi A-nya yang satu lagi ini enggak dihitung. Dari kata ayam hanya 3 anggota himpunan. Dah, maka jumlah anggota B adalah terdiri dari 3. A-nya nggak boleh dihitung 2, 1 saja karena dia sama. Berarti Y, A, M. Maka ingat ya, apabila ada kata mata, A-nya 2, maka itu tidak dihitung 1. Ayam dihitung lagi 1. Jadi hanya 3. 1, 2, 3. Y, A, M. Jadi jumlah himpunan B ada 3. Nah, masukkanlah dia ke dalam ketentuan rumus tadi, yaitu 2 pangkat N. N ini adalah jumlah anggota himpunan. Berapa jumlah anggota himpunannya? 3. Maka 2 pangkat 3. Artinya 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 8. Inilah banyaknya himpunan bagian dari B. Ada 8. Mana yang 8 itu? Maka kita lihat. Pertama himpunan kosong. Setelah himpunan kosong, kita lihat ada lagi himpunan yang terdiri 1 anggota saja. Lihat yang terdiri A, Y, M. Habis kan tadi cuma hanya 3, berarti yang terdiri 1 anggota hanya 3. A saja, B, Y saja, M saja. Setelah dari 1 anggota, terdiri dari 2 anggota. 2 anggotanya ada berapa? A, Y 1, A, M 2, Y, M 3. Ternyata yang 2 anggota juga ada 3. 1, 2, 3. Kemudian setelah habis yang 2 anggota, yang 3 anggota yaitu A, Y, M ada 1. Nah, kita lihat benarkah ini ada 8? Dari semuanya kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata jumlah banyaknya anggota himpunan bagian dari B adalah 8. Inilah dia.
Nah, ini juga sering dikatakan dengan himpunan kuasa. Tentukan himpunan kuasa dari kata ayam. Inilah dia. Jadi hampir sama pengertian banyaknya himpunan bagian dengan himpunan kuasa. Jadi kalau pertanyaannya sama, apa yang dimaksud ini hampir sama dengan ini. Jadi sama dia Nanda. Ya udah. Nah, kita lanjut lagi. Kita lanjut kembali. Nah, untuk memudahkan kita melihat daripada himpunan kuasa ini, maka kita lihat dengan ada trik yang termudah melalui segitiga Pascal. Nah, lihat. Ini adalah 2 pangkat 0. Artinya dia himpunannya adalah himpunan kosong. Kemudian yang anggotanya 1, yang anggota himpunannya 1, yaitu 2 pangkat 1 hasilnya 2. Seperti yang kita lihat tadi. Udah. Yaitu yang dia beranggotakan 2, yaitu 2 pangkat 2. 1, 2, 1. Udah. Nah, ini artinya ada 1 tambah 2 tambah 1 jadi dia 4. Maka jumlah himpunan kuasanya ada 4. Nah, lihat. Ini yang terdiri dari himpunan kosong. Tadi udah kita lihat contohnya ada 1. Yang terdiri dari 1 anggota ada 2. Yang terdiri dari 2 anggota ada 1. Maka berjumlahlah 4. Berjumlah 4. Kemudian yang dia 2 pangkat 3. Yang himpunan kosong 1, himpunan 1 anggota 1, 2 anggota ada 3, kemudian yang 1 anggota ada. Nih seperti contoh tadi. Jadi 2 pangkat 3 8. Jadi semuanya ada 8. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 8. Maka seluruhnya. Nah, yang 4 2 pangkat 4. Yang jumlah anggota himpunan 4 2 pangkat 4 16. Mana yang 16 itu? Himpunan terdiri 1 anggota atau himpunan kosong. Himpunan kosong 1. Anggota 1 yang terdiri dari anggota 1 ada 4. Yang terdiri dari 2 anggota ada 6. Yang terdiri dari anggota 3 ada 4. Yang terdiri dari 4 anggota ada 1. Maka dijumlahkan ini ada 16. Nah, inilah untuk memudahkan kita menjawab himpunan kuasa atau menentukan banyaknya himpunan dari suatu himpunan bagian. Paham Ananda? Maka setelah itu kita lanjutlah tugas. Lihat latihannya. Tentukanlah himpunan bagian dari kata mata. Ingat, kata mata. Bagaimana tadi Umi jelaskan? Yang kedua, tentukanlah banyak himpunan bagian dari bilangan himpunan A, bilangan prima kurang dari 13. Ini kita udah belajar lalu, maka daftarkan anggotanya. Cari himpunan bilangan prima kurang dari 13. Baru cari banyak himpunan bagiannya. Yang ketiga, tentukan himpunan kuasa dari himpunan B, yaitu kata ikan. Bagaimana tadi penjelasannya agar diperhatikan untuk menjawab lebih baik lagi. Maka Ananda, kita lihat tugas ini, jawablah dengan sebaik-baik mungkin. Umi sudahi dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.